Baik, pertama terkait tentang materi nasikh dan mansukh ini, kita akan membahas mulai dari pengertian nasikh dan mansukh. Pengertian nasikh secara etimologi adalah, pertama ada yang mengartikan al-izalah atau menghapus atau menghilangkan. Ini bisa kita lacak pada surah Al-Hajj ayat 52 untuk istilah al-izalah. Kemudian yang kedua, pengertian nasikh juga diartikan sebagai at-taghyir wal ibdal atau mengganti atau menukar. Kemudian juga bisa diartikan at-tahwil atau at-tabdil yang artinya memalingkan atau memindahkan. Kemudian juga secara bahasa nasikh bisa diartikan juga an-naqlu atau menyalin, mengutip. Kemudian ini bisa kita lacak pada Quran surah Al-Jathiyah ayat 29. Kita lanjutkan untuk pengertian dari nasikh dan mansukh itu seperti apa. Jadi secara bahasa, nasikh itu merupakan isim fa'il. Nasikh artinya yang mengganti. Nah, sedangkan masdarnya adalah nasakh. Nah, ini berarti pembatalan atau penghapusan atau pemindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, sedangkan sesuatu yang membatalkan atau yang menghapus atau yang memindahkan itu disebut nasikh. Tadi sempat saya jelaskan di awal, yaitu isim fa'ilnya. Jadi nasikh itu yang membatalkan atau yang menghapus atau yang memindahkan. Sedangkan yang dibatalkan atau yang dihapus atau yang dipindahkan itu disebut mansukh. Jadi dari sini pemahaman atau pengertian nasikh dan mansukh agar diperjelas ya. Jadi kalau nasikh itu berarti isim fa'il, mansukh itu isim maf'ulnya. Jadi satunya nasikh itu berarti yang melakukan pekerjaan, kalau mansukh itu isim maf'ul berarti yang dikenai pekerjaan. Baik, kemudian secara istilah nasikh dan mansukh ini adalah memiliki pengertian sebagai pengalian atau pemindahan hukum syara' dengan hukum syara' yang lain yang datang kemudian. Kemudian masih terkait tentang pengertian nasikh dan mansukh, ini secara etimologi, secara terminologi kita akan membahas, yaitu pengertian nasikh dan mansukh ini menurut ulama mutaqaddimin, yaitu ulama yang hidup pada abad 1 sampai dengan 3 Hijriah, bahwa yang dimaksud dengan nasakh adalah pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Kemudian yang kedua pengertiannya, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. Kemudian yang ketiga pengertiannya adalah penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Ini pengertian nasakh menurut ulama mutaqaddimin. Kemudian yang kedua, menurut pendapat dari ulama mutaakhirin, yang dimaksud dengan nasikh adalah terbatas pada ketentuan hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku yang ditetapkan kemudian.
Jadi secara singkat, menurut pendapat ulama mutaakhir ini berarti yang dimaksud dengan nasih atau nasakh itu berarti adanya hukum syara yang lebih dulu datangnya, kemudian digantikan oleh hukum syara yang datang kemudian. Berarti dari sini bisa kita pahami hukum syara yang lebih dulu itu kemudian diganti, maka itu disebut mansuh. Sedangkan hukum yang baru datang yang menggantikan hukum yang lama itu disebut sebagai nasih. Baik, kemudian selanjutnya kita lanjutkan terkait tentang syarat-syarat nasakh. Yang pertama, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang. Jadi ada dua ayat yang menjelaskan tentang hukum dan isinya ini bertolak belakang, ada kontradiksi dan tidak dapat dikompromikan. Nah, jadi antara ayat yang satu dengan satunya ini isinya bertolak belakang dan tidak dapat disatukan atau dikompromikan. Baik, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, harus diketahui urutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansuh dan yang akhir atau yang datang kemudian itu sebagai nasih. Untuk syarat yang ketiga, hukum yang dinasah atau mansuh itu harus berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Kemudian syarat yang keempat, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasih itu harus berasal dari nas syar'i, sebagaimana hukum pada dalil mansuh. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya terkait tentang ruang lingkup daripada nasakh. Menurut Imam Suyuti bahwa nasakh tidak terjadi kecuali pada satu, perkara yang berupa perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan redaksi sharih atau jelas ataupun tidak, kemudian diungkap dengan kalimat khobar atau berita, kemudian memiliki makna amar atau perintah, maupun yang bermakna nahi atau larangan. Ini ruang lingkup yang pertama. Kemudian ruang lingkup yang kedua terkait dengan nasakh ini berkaitan tentang persoalan tersebut, bukan berkaitan, artinya persoalan yang dijelaskan pada poin pertama tadi itu bukan berkaitan dengan masalah akidah, baik mengenai zat ataupun sifatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, atau kemudian rasul-rasulnya Allah, maupun hari kiamat. Kemudian juga terkait tentang janji dan ancaman, al-wa'du wal wa'id. Nah, kemudian juga tidak bertentangan dengan etika dan akhlak maupun ibadah dan muamalah. Nah, kemudian poin berikutnya kita menjelaskan terkait tentang pembagian daripada nasakh. Nasakh itu dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu pertama nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, artinya ayat diganti dengan ayat. Kemudian yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah, berarti ini ayat diganti dengan hadis. Kemudian yang ketiga nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran, yaitu penggantian hukum dari hadis kemudian diganti oleh hukum yang berasal dari ayat Al-Quran. Yang keempat adalah nasakh yang berasal dari As-Sunnah kemudian diganti dengan sunnah.
Kalau ini setara, berarti sunnah diganti dengan sunnah atau hadis dengan hadis. Nah, untuk yang nomor 4 ini atau nasakh as-sunnah dengan as-sunnah, ini ada 4 macam, yaitu yang pertama kaitannya dengan sunnah atau hadis ini, karena hadis itu juga memiliki kriteria tersendiri, memiliki kualitas dan derajat masing-masing, maka ini ada aturan-aturannya. Nah, yang pertama adalah hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Artinya nasakh ini dilakukan atau penggantian hukum ini dari hadis mutawatir itu diganti dengan hukumnya diganti dengan hadis yang sama-sama mutawatir. Kemudian yang kedua, ya, nasakh hadis ahad diganti dengan hadis ahad. Yang ketiga, nasakh hadis ahad dengan hadis mutawatir. Yang keempat, hadis mutawatir dengan hadis ahad. Nah, dari 4 macam nasakh hadis dengan hadis atau sunnah dengan sunnah ini untuk yang poin pertama, kedua, tiga atau A, B, C ini mayoritas ulama menerima, artinya boleh untuk yang poin A, B, dan C. Sedangkan untuk poin D, yaitu hadis mutawatir diganti dengan hadis ahad, ini jumhurul ulama atau mayoritas ulama menolaknya, karena memang tidak levelnya. Hadis mutawatir itu derajatnya lebih tinggi karena yang meriwayatkan banyak perawi. Nah, sedangkan hadis ahad itu hadis yang derajatnya di bawah hadis mutawatir karena hanya diriwayatkan oleh 1 perawi atau kurang dari 3. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan terkait tentang macam-macam nasikh dan mansukh. Macam nasakh dari segi hukum dan tilawahnya, artinya penggantian hukum serta bacaannya dalam Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nasakh atau penggantian tilawah, artinya menghapus bacaannya dan juga hukumnya. Nah, dalil yang menunjukkan terjadinya pola ini atau jenis nasakh tilawah sekaligus dengan bacaannya ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya pernah diturunkan ayat tentang hukum 10 kali susuan yang ditentukan, maka ia menyebabkan menjadi mahram. Lalu ia diganti hukumnya dengan 5 kali susuan yang ditentukan. Lalu Rasulullah wafat. Ini adalah teks bunyi hadisnya. Artinya ketika itu ada riwayat yang menjelaskan bahwa ada ayat yang memang bunyinya itu seperti itu. Jadi yang artinya ini bahwa hukum awal seorang bayi ketika ikut menyusu 10 kali itu menjadikan hukum mahram, jadi saudara sepersusuan atau menjadikan saudara birodho. Nah, kemudian hukum ini kemudian diganti menjadi tidak 10 kali tetapi menjadi 5 kali. Nah, maka dari sini hukum tersebut pernah menjadi bagian dari yang terbaca dalam Al-Quran. Nah, kemudian menurut mayoritas ulama bahwa riwayat tersebut itu muttasil dan marfu,
Artinya dari sisi sanad itu sampai pada Nabi Muhammad, hanya saja termasuk hadis ahad. Nah, berarti perawinya sedikit tadi. Tetapi ini menunjukkan bahwa memang pada awalnya itu ada, dimungkinkan ada ya, dari sisi bacaan ayat itu yang bunyinya seperti itu. Nah, sedangkan ini yang mengatakan hubungan sepersusuan itu 10 kali susuan itu, jadi itu pertama kali 10 kali. Lah bacaannya itu di Al-Quran sudah tidak ada, sekaligus hukum itu juga hilang, kemudian diganti menjadi 5 kali itu. Nah, ini contoh dari nasakh tilawah, artinya penggantian atau penghapusan dari sisi bacaan sekaligus hukumnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk berikutnya masih terkait tentang macam-macam nasikh mansukh. Ya, jenis yang kedua ini adalah nasakh hukumnya, sedangkan tilawah atau bacaannya tetap. Jadi untuk yang kedua ini yang diganti adalah hukumnya saja, sedangkan bacaan atau teksnya itu dalam Al-Quran masih ada dan tetap. Nah, contohnya adalah ayat tentang masa iddah. Jadi masa iddah itu semula dijelaskan bagi seorang perempuan masa iddahnya adalah 1 tahun. Ini bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 240 atau ayat 240. Nah, kemudian ini dari sisi bacaannya tetap, karena masih bisa ditemukan sampai sekarang di mushaf di Al-Quran itu ada, yaitu surah Al-Baqarah 240. Tetapi dari sisi hukum, dari sisi hukumnya ini ternyata sudah tidak berlaku, karena dari sisi hukum itu yang berlaku justru pada surah Al-Baqarah ayat 234, yaitu masa iddah seorang perempuan yang perempuan yang cerai, baik itu cerai ya, jadi perempuan atau istri yang sudah cerai dengan suaminya, itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini bisa dilihat dari surah Al-Baqarah ayat 240 yang semula itu masa iddah istri itu adalah 1 tahun. Kemudian dari sisi hukumnya masa iddah diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Ini sesuai dengan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 234. Baik, kita lanjutkan terkait tentang macam-macam nasikh dan mansukh yang ketiga, yaitu nasakh tilawah atau yang diganti dari sisi tilawah atau bacaannya, sedangkan hukumnya tetap, artinya hukumnya tidak berubah. Jadi bacaannya saja yang dirubah, tapi hukumnya tetap. Nah, contohnya adalah berkenaan tentang ayat rajam. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab bahwa termasuk ayat yang diturunkan adalah ini bunyinya, asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya itu berzina maka rajamlah keduanya sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini hadisnya sahih. Nah, jadi menurut Umar dan menurut Ubay bin Ka'ab
ini ternyata memang ada bacaan pada ayat Al-Quran yang seperti ini bunyinya. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada, artinya ini sudah dinasakh dari sisi tilawah atau bacaannya. Tetapi hukumnya ketika ada laki-laki dan perempuan ya yang sudah nikah kemudian melakukan zina, maka ini hukumannya adalah rajam. Nah, ini masih tetap berlaku. Jadi ini yang dinasakh adalah dari sisi teksnya atau tilawahnya, bacaannya, tapi hukumnya masih tetap berlaku. Baik, kita lanjut. Macam-macam nasih ditinjau dari segi badal. Ya, jadi kita membahas terkait macam-macam nasakh ditinjau dari segi badal. Yang pertama ada nasakh tanpa badal atau pengganti. Jadi maksudnya bagaimana nasakh tanpa badal itu? Jadi ketika ada ayat ya atau ada hukum yang diganti, tetapi ternyata setelah diganti tidak ada penggantinya, maksudnya begitu. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya ini penghapusan ketika perintah bersedekah sebelum berbicara kepada Rasulullah, sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 12. Nah, kemudian ayat tersebut dinasakh dengan surah Al-Mujadalah ayat 13. Artinya yang dinasakh ini dari sisi hukumnya, dari sisi hukumnya. Yang semula pada ayat Mujadalah ayat 12 itu memang umat Islam ketika mau sowan atau menghadap Rasul atau mau berbicara dengan Rasul itu disuruh untuk bersedekah ya, jadi membawa sesuatu lah. Nah, kemudian ternyata dari sisi isi hukum ayat tersebut kemudian dirubah atau diganti dengan penjelasan yang ada di surah Al-Mujadalah ayat 13. Artinya anjuran atau perintah untuk bersedekah itu tadi ketika mau menghadap Rasul itu kemudian dinasakh. Baik, kemudian jenis nasakh ditinjau dari segi badal. Yang kedua adalah nasakh dengan badal mumatsil atau penggantian hukum tetapi ada penggantinya. Nah, penggantinya ini sebanding atau seimbang, yaitu maksudnya menghapus hukum sebelumnya dengan mengganti hukum yang seimbang. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu menasakh perintah menghadap Baitul Maqdis dengan mengganti ketentuan menghadap kiblat ke Ka'bah ketika waktu sholat. Nah, ini bisa dilihat yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 144. Nah, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan ketika saat itu memang umat Islam pada masa Nabi itu pernah diperintahkan ketika sholat untuk menghadap kiblatnya itu ke Baitul Maqdis ya, itu kurang lebih selama 16 bulan atau sampai dengan 16 sampai 17 bulan kurang lebih segitu. Nah, kemudian perintah untuk menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis itu kemudian diganti atau dinasakh dengan ayat ini, turunnya surah Al-Baqarah ayat 144 ini. Jadi menjadi fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Nah, ketika ini kemudian perintah untuk menghadap kiblat kembali kepada Ka'bah. Nah, jadi ini maksudnya mumasil sebanding itu seperti ini. Jadi yang awal itu perintahnya itu adalah terkait tentang menghadap kiblat, jadi kiblatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, yang kedua ini perintah itu diganti ya, diganti kemudian
penggantinya apa ya, sama-sama menghadap kiblat tapi tidak ke Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah. Nah, jadi ini ibaratnya penggantinya itu ya sebanding, seimbang, yaitu sama-sama kan kaitannya menghadap kiblat. Nah, baik, kemudian macam-macam nasah ditinjau dari segi badal. Yang ketiga adalah nasah dengan badal akhaf atau lebih ringan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah penggantian hukum ini diganti, jadi hukum semula itu diganti ya, kemudian penggantinya itu ternyata lebih ringan. Contohnya ini terkait tentang perintah puasa pada masa atau zaman dulu. Nah, dalam surah Al-Baqarah ini ada yang mengatakan, sebagian ulama, ini surah Al-Baqarah ayat 183 ini, jadi ini merupakan perintah untuk melakukan puasa kalau menganut tata cara kaifiyah puasanya orang-orang zaman dahulu. Wah, ini berat ya, berat. Jadi dari ayat Al-Baqarah 183 ini yang kaitannya tentang perintah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini perintah, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan puasa seperti diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian semua. Ini terkait tentang kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini kaitannya dengan perintah puasa seperti orang-orang zaman sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, ini puasanya berat karena ada yang namanya puasa wisol. Misalkan wisol itu ya puasa berkelanjutan, jadi mulai dari maghrib nanti sampai maghrib lagi. Nah, itu kan berat. Nah, jadi ayat perintah tentang puasa ini dari surah Al-Baqarah 183 ini terkait kaifiyah tata cara puasanya, ini kemudian diperjelas oleh surat yang sama, Al-Baqarah ayat 187, yaitu diantaranya potongan dari ayat tersebut, yaitu uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Artinya gimana? Artinya puasa yang dilaksanakan pada umatnya Nabi Muhammad yang diperintahkan ini adalah puasanya hanya pada siang hari, yaitu mulai ba'da tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya, jadi mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, jadi hanya seharian. Artinya apa? Ketika setelah waktu maghrib sampai malam itu tidak usah puasa, boleh makan, boleh minum, boleh mengumpuli istrinya dan lain sebagainya. Tapi kalau puasanya umat sebelum Nabi Muhammad tidak seperti itu, jadi lebih berat. Nah, ini artinya penggantian hukum ini dari yang semula berat diganti dengan lebih ringan. Nah, ini namanya nasah dengan badal akhaf. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam nasah ditinjau dari segi badal. Yang nomor 4 yaitu nasah dengan badal athqal atau lebih berat. Ini kebalikannya nomor 3 tadi. Nah, contohnya adalah terkait tentang menghapus hukuman penahanan di rumah bagi seorang istri yang menyeleweng. Ini diganti dengan hukuman dera. Ini bisa kita lihat pada surah An-Nisa ayat 15, yaitu ketika para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, ya, ini sebagian mufasir menjelaskan ini keji di sini maksudnya zina dan menyeleweng dan lain sebagainya, ya, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kalian. Jadi harus membawa sebagai bayinah, saksinya itu 4 orang.
Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, berarti ini kesaksiannya sudah kuat dan buktinya kuat, maka kurunglah mereka, wanita-wanita itu atau istri tersebut dikurung dalam rumah sampai dengan mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Jadi ini hukumannya bagi seorang istri yang menyeleweng seperti itu, dikurung di rumah. Nah, kemudian ayat ini atau hukuman ini kemudian dinasakh, digantikan oleh surah An-Nur ayat 2, ya, bahwasanya azaniyatu azani fajlidu ila akhirih itu. Nah, artinya dari surah An-Nur ayat 2 ini yang menjelaskan bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumannya adalah didera, dicambuk tiap-tiap dari keduanya, baik yang laki-laki maupun perempuan itu didera sampai dengan 100 kali. Nah, maka hukuman ini menjadi lebih berat. Yang semula hanya dikurung atau ditahan di rumah, kemudian menjadi didera atau dicambuk di depan umum. Jadi ini dari sisi psikologis lebih berat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari jenis nasakh dengan badal athqal, yaitu penggantian hukum dengan hukum yang lebih berat. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah terkait tentang pendapat ulama terkait tentang teori nasih mansuh ini. Yang pertama, ini ada sebagian besar ulama yang mendukung adanya teori nasih mansuh dalam konteks makna yang pertama, yaitu makna nasih mansuh itu adalah sebagai penghapusan atau hukum tidak berlaku lagi. Di antaranya adalah ini Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga para jumhur ulama klasik, termasuk di dalamnya ada An-Nahas yang wafat tahun 388 Hijriah, kemudian juga ada Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriah, kemudian juga ada As-Syaukani wafat tahun 1260 Hijriah, dan lain-lainnya. Nah, dasar teori nasih mansuh dalam konteks makna tersebut antara lain, ya, jadi ini sebagai landasannya mengapa sebagian besar ulama ini mendukung adanya teori tentang nasih mansuh, yaitu landasannya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 106 ini, kemudian juga pada Quran surah An-Nahl ayat 101. Nah, ini ayat lengkapnya dalam surah Al-Baqarah ayat 106, ya. Ini dijelaskan bahwasanya, ya, ayat mana saja yang kami nasahkan, jadi Allah menggantikan ayat, ya, itu tujuannya untuk apa? Menggantikan salah satu dari ayat atau hukum yang ada di Al-Quran. Ini untuk tujuannya diantaranya adalah memang Allah ingin menjadikan sebagian manusia itu lupa kepada hukum tersebut. Nah, tetapi kemudian Allah juga akan mendatangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, dengan ayat atau hukum yang terdahulu itu. Nah, ini bisa dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 106, ya. Ma nangsah min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Nah, ini jadi ayat ini sebagai landasan oleh para ulama-ulama yang
telah dijelaskan tadi, ini sebagai landasan bahwa memang dalam ayat Al-Quran itu ada nasih mansuh. Kemudian selain dari surah Al-Baqarah ayat 106, yang menjadi landasan lagi dari para pendukung adanya nasih mansuh ini adalah Quran surah An-Nahl ayat 101, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza baddalna ayatam makana ayati. Jadi wa idza baddalna ayatam makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Jadi di surah An-Nahl ayat 101 ini Allah menjelaskan, yaitu apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja. Nah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat ini sebagai landasan dari para pendukung adanya teori nasih mansuh. Memang ini adalah sebagai indikasi yang menjelaskan bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang di sana terjadi atau mengandung nasih mansuh. Ada yang dinasih, misalkan ada yang dinasah, ya, dinasah atau digantikan dari sisi hukumnya, ada dari sisi bacaannya dan seterusnya tadi, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya, masih terkait tentang pendapat ulama tentang teori nasih mansuh. Nah, ini adalah sebagai landasan yang ketiga, ya, landasan ketiga bagi ulama yang mendukung atau sepakat setuju tentang adanya teori nasih dan mansuh, yaitu alasannya yaitu adanya kenyataan bahwa beberapa ayat-ayat yang ada itu ada yang menunjukkan gejala kontradiksi. Misalnya dalam penelitian An-Nahas yang wafat tahun 388 Hijriah, itu ternyata ditemukan ada ayat yang berlawanan dengan ayat-ayat yang lain, itu berjumlah 100 ayat. Nah, sehingga menurutnya realitas yang ditemukan tersebut mengindikasikan adanya ayat-ayat yang dimansuh atau memang dari sisi hukumnya itu dirubah. Nah, kemudian jauh sesudahnya, setelah masanya Imam An-Nahas ini, pada generasi berikutnya Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah, beliau setelah melakukan analisis ulang ternyata menemukan 20 ayat saja, tidak sampai 100, hanya 20 saja. Nah, pada babak berikutnya, ini generasi berikutnya, ini Imam As-Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah melakukan analisis ulang lagi, ternyata hanya menemukan 8 ayat saja yang tidak mampu untuk dikompromikan. Nah, kemudian kalau tadi pertama yang saya jelaskan tadi adalah golongan ulama-ulama yang mendukung atau setuju tentang adanya teori nasih dan mansuh. Untuk yang kedua ini adalah kelompok ulama-ulama yang tidak setuju, tidak sepakat atau menolak tentang adanya teori nasih dan mansuh. Nah, dari kelompok ini dipelopori oleh Abu Muslim Al-Asfahani. Nah, menurutnya secara logika bahwasanya nasah itu memang dapat saja terjadi, namun tidak mungkin menurut syara. Nah, maka dari sini
dia juga menolak sepenuhnya terjadi nasakh dalam Al-Quran. Nah, ini juga punya alasan, punya dalil, yaitu kenapa menolak, karena dalam Al-Quran, yaitu di surah Fussilat ayat 42, ini ada penjelasan ya, di Quran surah Fussilat ayat 42. Nah, ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Nah, ila akhirih ini, yang artinya yang tidak datang kepadanya, maksudnya pada Al-Quran itu suatu kebatilan. Jadi dalam Al-Quran itu tidak mungkin ada kebatilan atau ada kesalahan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Nah, yang diturunkan dari Allah. Jadi karena Al-Quran itu adalah wahyu yang datang langsung dari ilahi, dari Allah, maka di dalamnya tidak mungkin ada kesalahan. Secara singkat menurut mereka begitu. Nah, maka berdasarkan ayat ini, menurut mereka bahwa hukum-hukum Al-Quran itu tidak akan mungkin dibatalkan untuk selamanya, sehingga ayat-ayat tentang nasakh itu semuanya nanti ditakhsis. Ditakhsis itu dikhususkan. Nah, kelompok yang menolak adanya nasikh dan mansukh ini, selain Abu Muslim Al-Asfihani yang wafat tahun 322 Hijriah, juga ada ya ulama pendukung lainnya, yaitu Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Syekh Muhammad Abduh yang wafat 1325 Hijriah, kemudian Dr. Taufik Sidki, kemudian Al-Ustadz Hudori, kemudian juga ada Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ini yang dari Indonesia. Nah, jadi memang mereka juga punya argumentasi-argumentasi tersendiri ya, terkait tentang ulama yang tidak sepakat adanya nasikh mansukh ini. Baik, kita lanjutkan terkait tentang problematika nasikh dan mansukh. Nah, timbulnya sikap ulama dalam menanggapi isu tentang nasikh dan mansukh sebenarnya dalam rangka merespon dari yaitu Al-Quran surah An-Nisa ayat 82. Nah, dari surah An-Nisa ini ayat 82 ini memang di sana ya dijelaskan dalam ayat 82 ini, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya, maksudnya ini menanyakan sebagai kalimat pertanyaan ya kepada umat, bahwasanya apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Nah, kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ini secara garis besar Allah memang ingin menjelaskan bahwasanya kalau Al-Quran itu memang benar-benar datang langsung dari Allah, artinya wahyu yang turun yang berasal dari Allah secara langsung. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad ataupun karangan manusia lainnya, tidak. Nah, oleh karena itu sebagai bukti kalau memang Al-Quran itu adalah langsung kalam wahyu dari Allah, maka ini seakan-akan ini ditunjukkan, coba lihat di dalamnya. Kalau memang Al-Quran itu karangan manusia, tentu di dalamnya akan banyak perselisihan, akan banyak pertentangan. Nah,
Tapi kan Al-Quran tidak. Al-Quran justru isinya itu begitu jelas, begitu detail, dan juga begitu komprehensif ya. Ini adalah menunjukkan memang Al-Quran itu benar-benar kalam Allah dan wahyu dari Allah. Nah, ini diantara dari Quran surah An-Nisa ini. Maka dari ayat ini kemudian ya, ini ada beberapa golongan ulama yang kemudian pengen berusaha untuk mengkompromikan setiap ayat yang sepintas lalu memiliki gejala kontradiksi, baik dari kubu pendukung maupun dari kubu penolak terkait adanya teori nasih mansuh. Karena di ayat ini dijelaskan memang dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan, tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Nah, maka jika kemudian ada ayat-ayat yang sifatnya kontradiktif ya, seakan-akan bertentangan lah ini, kemudian dari sinilah timbul dua madhab tadi. Madhab pertama itu setuju kalau memang di dalamnya itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada sebagian yang sifatnya itu nasih dan mansuh, dan kelompok kedua itu tidak mengakui adanya nasih dan mansuh. Nah, inilah asal mula dari munculnya golongan kelompok yang pro dengan nasih mansuh, kemudian juga ada kelompok yang tidak setuju dengan adanya teori nasih dan mansuh. Nah, kemudian di antara yang paling sukses membuktikan kemampuan mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran ini ya tentu saja kubu penolak teori nasih mansuh, karena memang dianggap tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif. Nah, semuanya ternyata mampu untuk dikompromikan. Nah, dalam penelitian Asy-Syaukani yang wafat tahun 1250 Hijriah, ternyata ayat-ayat yang tidak mampu dikompromikan itu hanya berjumlah 8 ayat dari 100 ayat. Itu hanya ternyata setelah dicek ulang yang tidak mampu dikompromikan sekitar 8 sampai dengan 12 ayat saja. Baik, kita lanjutkan masih terkait tentang problematika nasih mansuh ya. Maka kemudian upaya mereka lalu menghasilkan satu kesepakatan sesuai pernyataan ayat tersebut di atas. Jadi walaupun ada yang kontroversi ya, jadi ada yang setuju, ada yang tidak dengan adanya teori nasih mansuh ini, kemudian setelah dilakukan penelitian, kajian lebih lanjut, ternyata ya ini tidak ada, kesimpulannya memang tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena syarat kontradiksi ya, dikatakan ada pertentangan, ada kontradiksi, itu syaratnya satu, ketika pertentangan itu memang dalam subjek yang sama, jadi persamaan subjek. Nah, subjeknya sama, kemudian ayat ada 2 ayat misalkan isinya berbeda, yang satu menyuruh ke selatan, satu menyuruh ke utara, yang disuruh subjeknya itu sama. Nah, ini baru bisa dikatakan kontradiktif. Tapi kalau misalkan yang satunya memerintah ke selatan, satunya memerintah ke utara, tapi subjeknya itu beda, nah maka ini tidak bisa diartikan kontradiktif. Nah, kemudian yang kedua persyaratannya dikatakan kontradiksi ya, apabila memang ada persamaan objek, harus sama objeknya. Kemudian yang ketiga persamaan waktu atau zamannya. Yang keempat persamaan syaratnya. Yang kelima persamaan ilat atau sebabnya. Kita lanjutkan terkait tentang cara mengetahui adanya nasih mansuh. Nah,
Para pendukung nasih dan mansuh ini menentukan syarat yang harus dilakukan ketika menentukan terjadinya nasih dan mansuh, antara lain yaitu pertama, bila ada dua ayat hukum yang nampak saling kontradiksi atau bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Nah, ini baru bisa dikatakan nanti ayat yang pertama yang mana, ayat yang kedua yang mana, maka ini kemudian nanti akan dipilah-pilah, akan bisa disimpulkan satunya yang dimansuh, satunya yang nasih. Yang kedua, harus diketahui secara meyakinkan perurutan turunnya ayat-ayat tersebut, sehingga ayat yang lebih dahulu ditetapkan sebagai mansuh. Ya, ayat yang lebih dulu itu mansuh, artinya yang diganti. Kemudian ayat yang turun kemudian sebagai nasih atau pengganti. Nah, sedangkan untuk mengetahui ketentuan dalil yang turun terdahulu atau yang turun kemudian itu ada 3 cara. Jadi untuk menentukan, mengetahui misalkan ayat yang lebih dulu mana, ayat yang datang kemudian yang mana. Nah, ini ada 3 cara. Antara lain, yang pertama, dalam salah satu dalil nas itu harus ada yang menentukan turunnya lebih belakangan dari dalil yang lainnya. Amandemen ya. Jadi di amandemen sisi undang-undang itu bisa istilahnya ada istilah amandemen. Jadi menurut Imam As-Suyuti itu ada 21 ayat. Salah satu diantaranya, ini salah satu diantaranya ya, dalam surah Al-Baqarah ya ayat 115 ini dinasah dengan surah Al-Baqarah juga ayat 144. Nah, jadi yang surah Al-Baqarah ayat 115 ini ya, yang ayat semula bunyinya ya, surah Al-Baqarah bisa dilacak, bisa dilihat. Ini walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi artinya dari sisi arah barat timur ya, dari timur barat, ketika kita menghadapkan wajah ya, disitulah berarti memang ridho Allah ada di situ. Nah, ini bukan berarti kemudian bisa dijadikan sebagai landasan. Berarti kalau sholat menghadap kemana saja ya, baik ke timur ke barat bebas. Ini oleh Allah diridhoni, diperbolehkan. Nah, bukan begitu. Jadi maknanya bukan begitu. Nah, kemudian kalau ini dilihat lagi dalam surah yang sama ya, ini 144 surah Al-Baqarah ini, di situ dijelaskan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ini kan sekilas kayak bertentangan, karena di ayat 115 itu surah Al-Baqarah itu Allah menjelaskan bahwa ketika menghadap ke barat ke timur terserah. Nah, itu ternyata Allah juga ridho. Tapi dalam ayat 144 ini ternyata Allah memerintahkan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, maka dari sini kemudian ini kan seakan-akan ada kontradiktif ya, jadi ada kontradiksi, pertentangan dari sisi perintah ini. Nah, kemudian dari 2 ayat ini setelah dirunut, dilacak seperti tadi cara menentukan nasih mansuh tadi. Nah, ini ternyata ayat yang datang lebih dulu yang mana, yang datang kemudian yang mana. Jadi yang lebih dulu yang mana, yang belakangan yang mana. Maka yang datang lebih dulu itu sifatnya menjadi mansuh ketika bertentangan hukumnya ini. Berarti dia digantikan ya dari sisi hukum, kemudian digantikan oleh ayat ini 144
fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka ketika sholat kita wajib untuk menghadap ke arah Masjidil Haram atau ke arah kiblat Ka'bah ya. Nah baik, untuk contoh-contoh terkait tentang ayat-ayat yang di sana ada indikasi nasih mansuh ya, ayat-ayat yang dinasah ini secara lebih lengkap bisa Anda lacak, Anda lihat di bukunya Mana Al-Khottan, yaitu yang judulnya Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran, atau kitab aslinya itu namanya Mabahits fi Ulumil Quran. Nah, bisa dilacak di sana. Baik, selanjutnya yang terakhir kita menjelaskan tentang apa sebenarnya hikmah dari adanya nasih dan mansuh ini bagi yang setuju adanya nasih dan mansuh. Nah, bagi yang setuju adanya nasih mansuh ini hikmahnya di sana, dengan adanya nasih mansuh ini dapat menunjukkan bahwa syariat yang dibawa Rasulullah adalah yang paling sempurna. Kemudian hikmah yang kedua, untuk menguji umat Islam dengan perubahan hukum apakah tetap taat atau sebaliknya. Nah, ini terutama ketika peristiwa dari perintah sholat menghadap ke Baitul Maqdis ya, ketika itu kemudian ada perintah lagi setelah 16 bulan atau 17 bulan berlangsung sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu, kemudian turun ayat itu fawalli wajhaka satrul masjidil haram itu, maka kemudian perintah menghadap Baitul Maqdis dimansuh menjadi kembali kepada menghadap kiblat ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, ketika itu banyak umat Islam yang sudah beriman kemudian kembali murtad atau keluar dari Islam karena menganggap ajaran Nabi Muhammad ya tidak konsisten atau pelin-pelan dan seterusnya. Nah, ini ternyata memang adanya hikmah nasih mansuh ini salah satu adalah untuk menguji umat Islam ya, dengan perubahan hukum tersebut apakah mereka tetap taat atau sebaliknya. Kemudian hikmah yang ketiga, untuk kemaslahatan umat Islam. Artinya apa? Dengan adanya nasih mansuh tadi, misalkan hukum yang pertama itu berat, kemudian diganti dengan hukum yang berikutnya lebih ringan. Nah, ini kan demi kemaslahatan umat Islam juga. Kemudian untuk hikmah yang berikutnya adalah dapat bertujuan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Jadi nanti tidak memberatkan ya, tidak memberatkan. Karena dan ini adalah salah satu hikmah dari adanya nasih mansuh, sehingga bagi yang paham tentu saja ya, tentu saja nanti dengan adanya nasih mansuh itu justru akan berpikir ulang. Oh, ternyata memang kandungan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai wahyu Allah ya, walaupun Al-Quran sudah diturunkan ribuan tahun, tapi ternyata dari sisi kandungan makna, kemudian dari sisi implementasi itu akan selalu solihun likulli makan wa zaman. Jadi ajaran nilai-nilai Al-Quran itu akan tetap selalu cocok dan pas, selalu selaras dengan perkembangan zaman dan tempat. Jadi solihun likulli makan wa zaman akan selalu cocok di mana dia diamalkan dan kapan diamalkan. Nah, begitulah terkait tentang nasih dan mansuh. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.